jadi coba sebutkan apa saja sih yang membedakan antara makhluk hidup dan benda mati. Nah, jadi di video kali ini kalian akan melihat perbedaannya. Jadi jangan lupa tonton sampai habis ya. Sekarang coba kalian perhatikan manakah dari gambar ini yang termasuk makhluk hidup dan benda tak hidup. Kita akan membahasnya pada materi klasifikasi makhluk hidup dan benda tak hidup. Ada 8 ciri-ciri makhluk hidup yang membedakannya dengan benda tak hidup. Cara menghafalkannya arere genit. A. Untuk adaptasi. Yang pertama, adaptasi morfologi, yaitu penyesuaian diri makhluk hidup terhadap kondisi lingkungannya melalui perubahan bentuk tubuh. Adaptasi morfologi contohnya bentuk kaki dan paruh pada burung, bentuk mulut pada serangga sesuai dengan jenis makanannya, serta bentuk daun tumbuhan sesuai dengan kondisi habitatnya. Yang kedua, adaptasi fisiologi, yaitu penyesuaian diri makhluk hidup terhadap kondisi lingkungannya melalui fungsi kerja organ dalam tubuh sehingga tidak terlihat dari luar. Adaptasi fisiologi, contohnya sapi dan rayap, terdapat enzim selulase dalam organ pencernaannya untuk mencerna rumput dan kayu. Tumbuhan Venus dapat menghasilkan zat asam untuk mencerna mangsanya berupa hewan. Yang ketiga, adaptasi tingkah laku, yaitu tingkah laku makhluk hidup yang menyesuaikan dengan lingkungan untuk membantunya bertahan hidup atau menghindari predator. Adaptasi tingkah laku, contohnya paus muncul ke permukaan untuk mengambil oksigen, mimikri pada bunglon, estivasi atau tidur di musim panas pada siput, hibernasi pada beruang, autotomi pada cicak, dan kamuflase pada ngengat. Re untuk respirasi. Respirasi di sini ialah pengambilan oksigen dan pengeluaran CO2 di paru-paru. Oksigen sendiri digunakan untuk membakar makanan sehingga dihasilkan energi. Respirasi pada tumbuhan terjadi pada stomata daun dan lentisel pada batang. Selanjutnya untuk reproduksi. Tujuannya agar makhluk hidup tidak mengalami kepunahan. Pembuahan pada hewan dapat terjadi secara internal maupun eksternal. Reproduksi pada tumbuhan dapat berlangsung secara vegetatif atau tak kawin maupun generatif atau kawin. G untuk gerak. Manusia dan hewan dapat bergerak berpindah tempat, sedangkan tumbuhan hanya bergerak sebagian tubuh tumbuhan saja. E untuk ekskresi. Pengeluaran zat sisa yang tubuh kita keluarkan dapat berupa keringat, karbon dioksida, zat warna empedu, dan urin. N untuk nutrisi. Manusia dan hewan memerlukan makan dan minum dengan bergantung pada yang lain, sedangkan tumbuhan dapat membuat makanannya sendiri. I untuk iritabilitas atau peka terhadap rangsang. Ini adalah contoh respon makhluk hidup yang rangsangannya berupa cahaya dan sentuhan. T untuk tumbuh dan berkembang. Tumbuh ditandai dengan perubahan ukuran serta bersifat kuantitatif atau bisa diukur. Sedangkan berkembang, perubahan ke arah kedewasaan serta bersifat kualitatif atau tidak bisa diukur. Setelah membahas ciri-ciri makhluk hidup, kita akan membahas ciri-ciri makhluk tak hidup atau benda tak hidup. Yang pertama, yaitu tidak dapat bergerak dan berpindah tempat sendiri. Contohnya adalah sebuah mobil yang tidak dapat bergerak sendiri kecuali jika ada pengaruh dari luar, contohnya mesinnya dihidupkan. Nah, ciri selanjutnya yaitu benda tak hidup tidak dapat tumbuh besar. Dia akan tetap sama ukurannya meskipun tahun telah berganti. Kemudian benda tak hidup tidak melakukan reproduksi, sehingga tidak mungkin sebuah mobil beranak
mobil lagi. Nah, kemudian benda tak hidup tidak ada tanggapan terhadap rangsang. Meskipun di dekatnya ada ular, sebuah mobil tidak akan bergerak. Dia akan tetap diam. Sekarang, coba sebutkan gambar mana saja yang termasuk benda tak hidup. Dan sebutkan gambar mana saja yang termasuk makhluk hidup. Selanjutnya, kita belajar mengenai ilmu yang mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup atau taksonomi. Tujuan dari taksonomi adalah untuk memudahkan dalam mempelajari makhluk hidup. Ikan tingkatan takson berikut ini ya, mulai dari yang tertinggi itu kingdom, lalu phylum untuk hewan atau divisi untuk tumbuhan, dilanjutkan dengan kelas, ordo, famili, genus, dan yang paling terakhir adalah spesies. Dua individu dikatakan satu spesies apabila disilangkan menghasilkan keturunan yang fertil. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai sejarah sistem klasifikasi. Dulu, pertama kali sistem klasifikasi ini ditemukan, hanya ada dua kingdom, yaitu Plantae dan Animalia. Di mana Plantae memiliki ciri tidak dapat bergerak aktif dan dapat menghasilkan makanan sendiri, sementara Animalia dapat bergerak aktif dan tidak dapat menghasilkan makanan sendiri. Seiring dengan berkembangnya ilmu biologi, ditemukanlah perbedaan ciri antara fungi dan Plantae, sehingga fungi dipisahkan ke dalam kingdom yang berbeda. Kalau pada awalnya fungi dimasukkan ke dalam kingdom Plantae, ternyata fungi memiliki ciri yang berbeda, yaitu heterotrof alias tidak bisa menghasilkan makanannya sendiri. Sejak saat itu digunakan sistem klasifikasi 3 kingdom, yaitu Plantae, tumbuhan, Animalia, hewan, dan fungi yang berisi jamur. Ciri-cirinya bisa adik-adik lihat ya penjelasannya. Seiring dengan berkembangnya ilmu mikrobiologi, ditemukan mikroskop dan lain sebagainya, muncullah kingdom yang baru, yaitu kingdom Monera, di mana Monera memiliki ciri uniseluler prokariot. Apa itu prokariot? Prokariot artinya tidak memiliki membran inti, tidak memiliki membran nukleus. Sementara 3 kingdom yang lainnya, yaitu Plantae, Animalia, dan fungi, semuanya eukariot. Hanya Monera yang memiliki ciri uniseluler dan prokariot. Anggota dari Monera adalah bakteri dan cyanobakter. Nah, selanjutnya ditemukan lagi kingdom yang baru, yaitu kingdom Protista, di mana kingdom Protista berisi makhluk hidup yang diambil dari kingdom-kingdom lainnya, seperti ganggang yang diambil dari kingdom Plantae, kemudian ada protozoa dari kingdom Animalia, lalu ada jamur air dan jamur lendir dari kingdom fungi. Nah, keempat kingdom Plantae, Animalia, fungi, dan Protista semuanya eukariot alias memiliki membran nukleus. Sementara hanya Monera saja yang prokariot dan uniseluler. Prokariot tadi apa? Tidak memiliki membran nukleus. Nah, sistem klasifikasi 5 kingdom inilah yang kita gunakan hingga saat ini. Jadi sekarang kita menggunakan sistem klasifikasi 5 kingdom. Oke, berikutnya kita belajar mengenai sistem penamaan makhluk hidup yang ditemukan oleh Carolus Linnaeus. Sistem penamaan ini disebut dengan binomial nomenklatur atau sistem tata nama ganda. Sistem penamaan ini dilakukan agar semua makhluk hidup di dunia memiliki nama universal ya. Harus memiliki 2 kata, di antara kata kedua dan ketiga ada spasinya.